Dan pemirsa, selanjutnya kita akan ajak Anda untuk melihat dan juga memantau bagaimana persiapan daerah-daerah di tanah air. Ini dalam masa persiapan menjelang pemberlakuan tatanan hidup normal yang baru, new normal, ataupun juga masyarakat bisa berkegiatan secara produktif namun aman COVID-19. Ini dia. Memasuki masa adaptasi tatanan kehidupan baru atau normal baru, sejumlah mal di Bekasi sudah mulai beroperasi sejak 5 Juni lalu setelah tutup selama 2 bulan. Salah satu mal yang sudah beroperasi adalah Revo Town Mall yang berada di Jalan Ahmad Yani, Bekasi. Selama adaptasi menuju normal baru, mal di Bekasi harus menerapkan protokol kesehatan. Para pengunjung yang datang terlebih dahulu mencuci tangan, kemudian diperiksa suhu tubuh dan harus menggunakan masker. Di setiap tenan dan area mal juga diberi tanda untuk menjaga jarak. Meski sudah mulai beroperasi, baru sekitar 85% tenan yang buka. Pasar Peterongan, Jombang, Jawa Timur kembali dibuka setelah tutup selama 3 hari. Namun pembukaan pasar kali ini berbeda dibanding hari sebelumnya. Pasar dibuka dengan menerapkan sistem ganjil genap buka kios. Petugas telah menempel nomor pada setiap kios. Kios dengan nomor ganjil buka di tanggal ganjil, begitupun kios nomor genap buka di tanggal genap. Namun kondisi ini justru membuat pasar sepi dan pedagang mengeluh. Ya, berkurang, agak sepi. Kenapa? Ya, takut mungkin aja ke pasar, takut, Pak. Kalau biasanya Ibu sehari mendapatkan berapa rupiah, kemudian hari ini kira-kira berapa? Kalau dagangannya komplit ya dapat 1,5 juta jualan, tapi bukan untungnya loh Pak itu. Ya semuanya itu loh. Kalau hari ini Kalau sekarang ya nggak dapat 1 juta itu banyak yang nggak ke pasar. Sebelumnya penutupan pasar Peterongan dikarenakan 3 pedagangnya positif terinfeksi virus corona. Ketiganya kini tengah menjalani perawatan dan isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah. Petugas dari Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Jombang berjaga di pintu masuk pasar. Pengunjung yang tidak memakai masker dilarang masuk. Aktivitas di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta mulai tampak berdenyut. Para pedagang aksesoris, kaos khas Jogja hingga batik mulai membuka lapaknya. Mereka membersihkan berbagai perlengkapan serta memajang produk jualannya. Sementara sejumlah warga maupun wisatawan lokal juga sudah nampak beraktivitas seperti bersepeda, menaiki andong atau becak, serta duduk menikmati suasana khas Malioboro dengan menerapkan jaga jarak. Sejumlah titik di sepanjang Malioboro juga mulai terasa aktivitasnya, seperti di kawasan Pasar Beringharjo hingga titik 0 km yang kerap menjadi destinasi wisata. Pemerintah Provinsi DIY sendiri terus mensosialisasikan kepada para pelaku usaha, terutama di sektor wisata, untuk benar-benar menyiapkan diri menuju normal baru dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Yogyakarta, Jombang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Aktivitas di beberapa tempat keramaian termasuk juga tempat wisata memang nampak sudah mulai kembali hidup, termasuk di Malioboro, Yogyakarta. Kalau tadi dari gambar Anda sudah bisa menyaksikan sepertinya pada minggu pagi, minggu siang hingga sore terlihat lumayan ramai dipadati oleh para masyarakat yang berpergian menuju ke sana. Lalu bagaimana kondisinya di malam hari ini? Rekan kami Santosa Suparman akan mengabarkan kepada Anda. Selamat malam Santosa. Selamat malam. Ya, Santosa, bagaimana kondisi Malioboro di malam hari ini? Masih ramaikah? Sudah banyak orang yang berkumpul di sana seperti hari-hari biasa sebelum masa ataupun sebelum ada pandemi corona menyerang tanah air? Ya, Putri, terima kasih. Dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, dapat kami kabarkan bahwa situasi di kawasan Malioboro sudah mulai berkembang. Bahkan arus lalu lintas pada kesempatan malam hari ini cukup ramai dan seperti pekan yang lalu. Dan dapat kami kabarkan pula bahwa sudah banyak lapak-lapak pedagang kaki lima yang sudah mulai buka. Saat ini saya perkirakan dari pantauan kami petang hari ini lebih dari 60% pedagang yang ada di Malioboro sudah mulai beroperasi. Kemudian juga dengan pedagang lebar sudah ada yang membuka lapaknya. Demikian juga dengan andong, becak juga banyak yang mangkal di kawasan Malioboro. Padahal sejak bulan Maret, April hingga Mei sama sekali tidak ada andong di kawasan Malioboro. Namun dalam kesempatan ini andong sudah mulai banyak berjajar di kawasan Malioboro
menunggu wisatawan untuk menikmati kawasan Malioboro yang sekitarnya dengan menggunakan andong. Namun demikian dari pantauan kami, kebanyakan yang hadir ataupun yang datang di kawasan ini masih dalam kapasitas wisatawan lokal. Wisatawan dari luar daerah belum banyak yang datang, dan kebanyakan dari mereka pun juga adalah pesepeda-pesepeda. Bahkan dapat kami kabarkan tadi malam di kawasan Tol dalam Malioboro hingga tubuh dipadati oleh pesepeda. Namun demikian ada di antara mereka yang menggunakan masker, namun juga ada yang tidak menggunakan masker. Sehingga di sini diharapkan bahwa meskipun mereka tetap beraktivitas, tetapi juga jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan untuk mencegah adanya penyebaran COVID ini. Sekian, Putri. Baik, Santosa Suparman, terima kasih atas laporan Anda mengabarkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta yang sepertinya memang sudah mulai ramai dikunjungi oleh warga sekitar. Dan pemirsa, kita sudah lihat tadi bagaimana potret kesiapan dari berbagai wilayah di tanah air yang menyambut masa transisi ini menuju tatanan normal hidup baru. Tapi yang harus dipastikan bahwa masyarakat tetap disiplin dan juga pihak pemerintah daerah harus tetap berperan serta dan juga berperan aktif dalam mengendalikan kasus-kasus baru. Termasuk juga di Sumatera Barat. Ada kasus baru seperti apa? Kami akan bawa Anda untuk mengetahuinya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.